kawan-kawan. Sini saya akan membacakan sebuah naskah teater Mendu yang berjudul Kemelut Sang Raja. Jadi tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS. Saya mohon maaf karena suara saya tidak bisa nyaring karena takut mengganggu orang bawah. Jadi langsung saja. Raja berdiri di sudut pentas menatap kejauhan. Permaisuri perlahan keluar mendekati raja. Bagaimana sikap Kanda? Raja, kalau kau seorang permaisuri yang bijaksana, tentu jawaban itu ada dalam dirimu. Permaisuri, kalau Kanda seorang suami yang arif, tentunya Kanda tidak akan membiarkan istrimu dicekam oleh perasaan takut disebabkan oleh perang. Raja, tuan tanah itu datang ke negeri ini tidak pernah kuundang, dan aku tidak pernah memaksa mereka untuk angkat kaki sepanjang kedatangan mereka untuk bersahabat. Tapi kalau politik kekuasaan yang mereka tanamkan, terpaksa berperang. Permaisuri, itu sikap Kanda, semangat perjuangan yang terpuji. Tapi Kanda jangan lupa bahwa putra kita lebih senang bersahabat dengan tuan-tuan tanah itu, dan ia rela menyaksikan tubuh rakyat disiksa, diterjang, dan gemetar ketakutan. Suara-suara rakyat dari kejauhan. Ampun Tuan, ampun. Permaisuri, kau dengar itu Kanda? Di hadapanmu, tuan-tuan tanah itu berani berbuat lancang. Raja, tuan-tuan tanah terkutuk. Oh Tuhan, cobaan apa ini namanya? Apakah rakyat di negeri ini banyak berbuat dosa sehingga kutukan itu menimpa diriku selaku raja yang berkuasa di negeri ini? Permaisuri, Tuhan dan rakyat satu sama lain tidak ada hubungannya dengan tuan-tuan tanah itu Kanda. Jangan kau perberat dosamu hanya karena keputusasaanmu yang tidak mampu bertindak. Tunjukkan kepercayaan rakyat terpikul di pundakmu bahwa kau adalah benar-benar seorang raja dalam senang dan duka, kapan saja dan di mana saja bersama rakyat. Raja, apakah di mata rakyat aku masih layak untuk menjadi seorang pemimpin? Padahal mereka tahu bahwa malapetaka yang menyiksa batin mereka yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah itu datangnya dari putra kandungku sendiri, putra mahkota. Tuan tanah menunggu kedatangan ayahanda di Balero. Jika dalam tempo setengah jam ayahanda belum juga datang, maka mereka akan membuat perhitungan. Permaisuri, putraku, kau bunda lahirkan bukan untuk menjadi seorang pengkhianat. Putra mahkota, onak dan duri boleh saja menyayat sendiri, tetapi perasaan Ananda tidak boleh dihancurkan oleh siapapun. Raja, macam apa kau ini? Malukan! Ayahanda rambah hutan, ayahanda bangun negeri ini bukan untuk berbusung dada lalu dianggap sebagai pahlawan, tapi ayahanda lakukan itu guna melaksanakan salah satu perintah Tuhan yang mengharuskan hambanya agar banyak berbuat untuk menuju kedamaian. Tetapi kau telah merubah kodrat itu menjadi kehancuran. Raja akan menjemput kerisnya. Tiba-tiba tuan tanah masuk. Tuan tanah masuk diikuti juru tulisnya. Juru tulis membuat aksen-aksen yang menimbulkan humor.
Tuan Tanah. Tuanku Raja, halo, apa kabar? Itu bukan jalan terbaik buat Tuanku Raja. Gara-gara Tuanku tidak suka putra Tuanku bersahabat dengan Tuan Tanah, maka Tuan harus korbankan kasih sayang. Lalu kasih sayang itu Tuan robah menjadi kebencian dan permusuhan. Juru tulis. Tetapi Tuan tidak benci, tapi rindu, bukan? Raja. Hei, saya adalah penguasa di sini. Dan kalian jangan seenaknya saja berleluasa menindas rakyat di sini. Anak keparat itu memang menghasilkan pikat, tapi beta dan rakyat tak semudah itu dipikat. Permaisuri berlutut di hadapan putranya. Putraku, seumur hidup ibu, baru sekali inilah bunda bersujud di hadapan seorang lelaki. Hal seperti ini belum pernah ibu lakukan, walaupun dengan orang tua ibu sendiri. Tetapi demi kedamaian, demi rakyat, terpaksa bunda lakukan. Kendati dengan putra ibunda sendiri. Sadarkah engkau akan itu, putraku? Putra mahkotamu menarik napas panjang. Biarkan Ananda menentukan jalan hidup dengan cara Ananda sendiri. Meniti batas-batas kehidupan. Apa yang dapat Ananda tempuh. Walaupun di antara kita harus retak. Bukan urusan pemanda penasihat kerajaan untuk campur tangan dengan pilihan Ananda ini. Dan jika terpaksa di hadapan ayahanda dan bunda, Ananda bersumpah, nyawa pamanda penasihat rela Ananda habisi dengan sebilah keris, kendati dia akal kandung itu sendiri. Tuan Tanah diikuti oleh juru tulis. Raja, anak terkutuk, itu sudah bersarang di dadamu. Tidak kau lupa, kau telah menjadi seorang anak yang berdosa. Putra mahkota. Tuan, kenyataannya sudah berubah. Lain sekali. Ternyata benar dugaan saya bahwa pamanda saya penasihat kerajaan berhasil mempengaruhi Padutraya yang mulia ayahanda saya. Saya mendengar berita bahwa paman saya dan pasukannya sudah bersiap-siap untuk menghancurkan orang-orang Tuan. Oh, itu tidak boleh terjadi. Apakah dia bermimpi? Tuanku, tolong kasih tahu penasihat kerajaan. Jangan coba-coba menentang Tuan Tanah. Bergegas masuk. Lokasi berubah ke Balirong. Hulu Balang. Kepastian ada di tangan Datuk Penasehat. Sama-sama kita menunggu apa kepastian beliau. Anak negeri, ambisi dan kekuatan kadangkala di atas segala-galanya. Hubungan darah bisa ditindas oleh nafsu serakah, akibatnya malah petaka. Berupa pertumpahan darah tak dapat dielakkan. Hulu Balang. Aku memang melihat seolah-olah banjir darah Datuk Penasehat membasahi negeri ini karena tikam keris keponakannya, putra mahkota. Hianat di hadapan tuan-tuan tanah itu, putra mahkota boleh berbusung dada, tetapi dia harus ingat bahwa di belakang raja dan penasehat, tuan rakyat siap menyergapnya. Penasehat keluarga menteri. Perang! Hulu Balang. Perang! Penasehat. Ya perang! Tidak ada jalan lain kecuali perang. Kalian dengar itu? Hulu Balang. Kami mendengarnya, Datuk Penasehat. Lalu bagaimanakah sikap kalian, anak negeri? Datuk Penasehat memerintahkan perang, maka kami siap menghunus pedang. Penasehat. Dan kau Hulu Balang, bagaimana perasaanmu jika saudara kandungmu, anakmu
keponakanmu berkhianat terhadap negerinya? Anak Datuk, perasaan saya akan hancur, Datuk. Tetapi jeritan hati rakyat lebih saya utamakan. Dalam menumpas para penjahat, kendati pun dia adalah darah daging saya sendiri. Hulul Balang. Tuan Tanah dan anak-anak buahnya kembali bikin kekacauan penasehat. Hati-hati, Datuk. Mari kita hadapi mereka. Hulul Balang dan anak negeri berlalu. Penasehat akan berlalu, tapi terhenti. Tuan Tanah keluar bersama juru tulis. Selamat malam. Apakah Tuan Penasehat di negeri ini? Penasehat. Iya, saya. Kenapa? Tuan Tanah. Bagus. Saya dengar Tuan sangat membenci kami, Tuan Tanah, dan bermaksud untuk menyingkirkan kami. Apa benar? Penasehat. Bukan hanya kalian, siapapun mereka, sekali lagi, siapapun mereka, walaupun dia ayah kandungku sendiri, jika berkhianat terhadap negeri ini, akan kuhancurkan. Juru tulis. Apakah Tuan bermimpi? Datuk harus ingat dengan siapa Datuk berhadapan. Tuan Tanah. Datuk dengar itu penasehat, jerit dan pekik serta tangis rakyat negeri ini yang merintih kesakitan. Ini semua karena sikap Datuk dan Raja yang tidak mau bersahabat dengan Tuan-Tuan Tanah. Penasehat. Di mata Tuan yang selalu menatap tajam, tak sedikit pun saya menemukan pandangan persahabatan. Kehadiran Tuan-Tuan hanya ingin menipu saja dan menyebarluaskan kemeralutan. Putra mahkota keluar dan mendekat pada Tuan Tanah. Tuan Tanah. Putra mahkota, kambing di negeri ini sulit untuk dijinakkan. Putra mahkota. Tuan biasa menjinakkan dengan cara Tuan sendiri. Penasehat. Kau pengkhianat. Haramkan kakiku menginjak balirong istana ini. Pergi kau dari sini. Pergi. Tuan Tanah mencabut pedang dan hendak menikam penasehat. Putra mahkota, harap putra jangan bersedih jika nyawa paman putra saya habis dengan pedang ini. Penasehat. Bunuh aku sekarang juga. Juru tulis membuat gerak-gerak yang lucu. Putra mahkota. Jangan dulu Tuan. Jangan. Kita masih banyak waktu untuk itu. Mereka berlalu.